Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat ya dan siap untuk belajar kembali. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran kali ini ada dua muatan yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum belajar, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa dapat menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Ini muatan Bahasa Indonesia. Dan yang kedua, siswa dapat memahami cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ini muatan IPA. Kita langsung ke pembelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Ya, sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Ya, pada dasarnya materinya masih sama dengan pembelajaran yang sebelumnya. Untuk menentukan ide pokok dalam teks, kita perlu membaca teks tersebut dengan secara seksama, ya, dengan sungguh-sungguh. Kemudian baru kita bisa menemukan kalimat utamanya. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, baru kita menentukan ide pokok dalam teks. Ya, karena ide pokok berada dalam kalimat utama. Jadi kalau ada pertanyaan, di mana kita bisa menemukan ide pokok atau ide pokok berada di mana? Jawabannya adalah ide pokok berada di dalam kalimat utama. Jadi bukan di akhir paragraf atau di awal paragraf ya. Karena kalimat utama bisa berada di awal ataupun bisa berada di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif, sedangkan kalau di akhir itu paragraf induktif. Ya. Langsung saja Bapak ke contohnya. Ini adalah contoh paragraf ya. Ciri-ciri paragraf yaitu ada kalimat pertamanya itu menjorok ke kanan seperti ini ya. Nah, ototnya di kanan, sedangkan yang bagian bawah di baris kedua itu menjorok ke kiri ya. Otot ini menjorok 5 sampai 7 spasi. Kita hitung 1 2 3 4 5 ya, boleh sampai 7. Ya, di sini. Ini ciri-ciri paragraf untuk membedakan paragraf pertama, kedua dan seterusnya. Baiklah, Bapak akan membacakan teks ini, anak-anak silakan membaca juga dan mencari mana kalimat utama dan ide pokoknya. Langsung saja ya kita mulai, Bapak bacakan. Otot berperan dalam menjaga suhu tubuh. Sistem otot dapat merespons jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu. Contoh respons otot ketika terjadi penurunan suhu adalah menggigil. Menggigil adalah respons tidak sengaja karena otot berkontraksi secara cepat untuk menghasilkan panas. Nah, dari paragraf tersebut, bisakah kalian menemukan mana kalimat utama dan mana ide pokoknya? Silahkan dicari terlebih dahulu. Sudah dapat? Nah, kalimat utamanya adalah yang ini. Otot berperan dalam menjaga suhu tubuh. Ya, sedangkan sistem otot dapat merespon sampai ke menghasilkan panas ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang ya, yang mengembangkan kalimat utama. Kalimat utamanya apa? Yang ini, yang kalimat pertama. Berarti ini contoh paragraf deduktif ya. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, di dalam kalimat utama inilah kita bisa menemukan ide pokok. Ide pokoknya apa? Ada yang tahu? Ide pokoknya adalah
Ide pokoknya adalah peran otot ya, peran otot dalam menjaga suhu tubuh ya, peran otot. Ini ide pokoknya. Paham ya mengenai ide pokok? Jadi kita tentukan dulu kalimat utamanya yang mana. Setelah itu baru kita menentukan ide pokoknya. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu muatan IPA. Nah, di sini ada materi cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, kita makan makanan yang bergizi dan seimbang ini tidak hanya untuk menjaga kesehatan tulang dan otot atau sistem gerak, tetapi untuk menjaga kestabilan ya, keseimbangan semua sistem pada tubuh kita ya. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Selanjutnya, posisi tubuh tegak saat berdiri. Nah, ini tidak hanya ketika berdiri saja posisi yang benar, ketika tidur, ketika duduk, ketika belajar, harus dalam posisi yang benar. Ya, apalagi seperti anak-anak sedang dalam proses pertumbuhan, ya, tidak boleh salah posisi. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu berolahraga secara teratur. Nah, ini ada 3 caranya ya, cara memelihara kesehatan alat gerak. Jika tidak dilakukan, maka akan terjadi gangguan ya. Misalnya ketika posisi tubuh ketika tidur salah, bisa jadi tulang kita bengkok ya. Ketika kita kurang makan, kurang asupan nutrisi, bisa jadi terjadi pengeroposan pada tulang ataupun pertumbuhan tulangnya tidak stabil, tidak seimbang ya. Begitu juga ketika kurang berolahraga ya, maka tulang-tulang tidak akan bergerak. Jika kurang gerak, maka tidak sehat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.